Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tentang penyesatan yang terjadi di dalam dunia ini. Sebelumnya Tuhan berbicara tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi perikop sebelumnya itu berbicara tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan ini merupakan pertanyaan dari para murid kepada Tuhan Yesus, bahwa siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus itu sangat tegas mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan di dalam perikop sebelumnya bahwa bukan masalah yang terbesar dalam kerajaan surga yang perlu kalian tanyakan. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga saja, kamu harus bertobat. Karena kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangankan menjadi yang terbesar, masuk ke dalam kerajaan surga saja harus bertobat. Harus menjadi seperti seorang anak kecil yang polos, yang lugu, yang bergantung kepada orang tua. Ya, kita tahu demikian. Kita tahu bahwa seorang anak kecil tentu dia tidak bisa cari makan sendiri, dia tidak bisa bekerja untuk membuat makanan dalam rumahnya. Dia harus bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya, kepada bapa dan mamanya. Demikian juga dengan seorang yang baru bertobat. Seorang yang bertobat di dalam Yesus Kristus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia harus seperti anak kecil, baru dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya di dalam kekristenan kita dikenal sebagai anak Tuhan. Sekalipun usia kita sudah besar, bahkan sudah tua, sudah menjadi kakek dan nenek, tetapi kita tetap menjadi anak Tuhan. Kita tidak bisa menjadi anak remaja Tuhan, anak dewasanya Tuhan, tidak. Kita tetap menjadi anak Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita memang harus bertobat. Menjadi seperti anak kecil, yaitu bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Kita tidak bisa berjalan sendiri, mengarungi dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan penyesatan. Jadi kalau kita berjalan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita bisa saja diterkam oleh binatang buas, penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, bahkan hamba-hamba Tuhan palsu yang sebenarnya serigala atau pengikut setan, tetapi berbulu domba. Jadi kita harus hati-hati dan berjalan bersama Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tanpa ketergantungan, tanpa sandaran kita kepada Tuhan, kita akan tersesat. Seperti domba yang tersesat, seperti anak yang hilang. Kita akan tidak tahu mau kemana arah jalan hidup kita. Kita akan hampa hidup ini tanpa Tuhan. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus bertobat, terima Tuhan Yesus, jadikan dia sebagai juru selamatmu secara pribadi,
barulah kita menjadi seperti seorang anak kecil yang hidupnya selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah penyesatan dunia ini kita tetap berdiri teguh. Kita tetap beriman kepada Yesus Kristus umur hidup kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 7 berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Dan Yesus Kristus mengatakan, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi meskipun anak-anak ini, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti anak kecil yang lugu, yang polos, yang bergantung kepada Tuhan, tetapi jangan sampai ada orang yang ingin menyesatkan mereka. Kalau mereka menyesatkan anak-anak Tuhan, maka Yesus Kristus mengatakan celakalah dia. Lebih baik, ayat 6 berkata, lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi orang yang menjadi penyesat, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, mereka menyesatkan anak-anak Tuhan. Yesus Kristus mengatakan lebih baik batu kilangan, batu yang berisi, batu yang besar, yang berat itu diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Yang kita tahu pasti lautan api. Jadi orang yang menjadi penyesat itu sudah pasti masuk ke dalam lautan api neraka. Oleh karena itu lebih baik tidak usah jadi penyesat. Lebih baik bersandar sepenuhnya kepada Tuhan sehingga kita tidak tersesat dan kita tidak menjadi penyesat. Nah, kalau kita tersesat biasanya kita pasti akan menjadi penyesat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi seorang anak kecil yang hidupnya selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita tidak tersesat dan tidak menjadi penyesat. Akhir-akhir ini kita bisa melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dulunya melayani Tuhan dengan giat, dengan teguh, setelah tersesat mereka menjadi penyesat. Seperti hamba Tuhan yang lain yang viral di dalam media sosial di YouTube. Nah, kita bisa lihat di sana tanpa saya sebutkan nama-namanya. Bapak Ibu bisa melihat di sana mereka berkobar-kobar untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Tetapi kita tidak perlu takut. Sebagai anak Tuhan, kita tidak mungkin dibiarkan Tuhan Yesus tersesat dan hilang. Kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 11, dikatakan karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi memang ada penyesatan dan kemungkinan anak-anak Tuhan disesatkan. Tetapi ingat, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi kalaupun saudara dan saya tersesat, kalau kita anak Tuhan, kalau kita orang yang sudah bertobat, kalaupun kita dibawa tersesat, ingat Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jadi Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita, membawa kita kembali melalui Roh Kudus yang di dalam kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita kembali datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita tidak mungkin akan hilang. Makanya keselamatan orang percaya tidak akan pernah hilang. Orang percaya sekali selamat tetap selamat. Bapak Ibu, kalau kita membaca seterusnya, Alkitab ini melanjutkan dengan satu contoh. Di dalam ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang,
Jadi Bapa di surga tidak menghendaki ada anak-anaknya yang hilang. Anak-anak Tuhan itu yang hilang. Oleh karena itu, tidak mungkin engkau tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Engkau akan dituntun Roh Kudus untuk kembali. Kita juga bisa melihat seperti anak Tuhan Ali Makrus yang saat ini di dalam YouTube-nya, di dalam YouTube Paul Sang, kita bisa saksikan di situ dia dibaptis kembali dan dia mengatakan dengan berani bahwa dia akan mengikuti Yesus Kristus seumur hidupnya dan dia tidak akan takut mati lagi. Nah, ini salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi anak-anak Tuhan yang hilang, yang tidak percaya kepada Tuhan, ditarik kembali untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu sudah pasti karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Anak manusia itu siapa? Kalau kita bertanya bagi orang Kristen, mereka tahu anak manusia itu yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, ketika Tuhan Allah sendiri yang mencari anak yang hilang, mencari orang percaya yang hilang, yang tersesat, pertanyaannya, Tuhan temukan atau tidak? Tuhan akan ketemu dengan orang yang tersesat itu atau tidak? Pasti ketemu. Orang Tuhan yang cari, Allah yang mencari. Kalau kita yang mencari Tuhan, sampai kiamat, sampai kekekalan pun kita nggak akan pernah ketemu Tuhan. Tetapi persoalan dalam kekristenan, Tuhan yang mencari orang yang tersesat, orang yang sakit, yang hilang. Bukan orang yang sakit itu yang mencari tabib, atau orang yang sakit itu yang mencari Tuhan, yang mencari penyembuh atau mencari keselamatan. Tetapi Tuhanlah yang datang mencari orang yang tersesat itu, lalu Tuhan selamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang penyesatan akan terjadi dalam dunia ini, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kita akan menemukan banyak sekali penyesat-penyesat dunia ini. Mereka menyesatkan orang dengan ajaran-ajaran mereka, dengan cara-cara mereka mencoba mengambil, mencuri domba-dombanya Tuhan atau anak-anak Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa dalam kita ada Roh Kudus yang terus menginsafkan kita, mengingatkan kita tentang Kristus, bersaksi tentang Kristus di dalam kita, sehingga dia akan terus menuntun orang itu. Meskipun orang itu jatuh, dia akan bangun lagi, dia akan bangkit kembali, dan dia akan mengikuti Tuhan Yesus seumur hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita saat ini sedang dilema antara tetap setia kepada Tuhan atau mengikuti dunia ini, mengikuti sang kekasihmu yang mungkin berbeda keyakinan, atau mungkin suamimu yang berbeda keyakinan, dan kamu sudah mulai tergila-gila atas kebaikan-kebaikan dia selama ini, keromantisan dia selama ini. Nah, saat ini saya katakan bahwa jika Roh Kudus ada di dalam kamu, maka Roh Kudus akan mengingatkan kamu tentang Kristus Yesus, dan dia akan membawa kamu untuk kembali ke jalan Tuhan, kembali ke kehidupan Kristus Yesus, sehingga hidupmu adalah hidup untuk Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan di dalam Kristus. Oleh karena itu, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita. Biarlah kita terus merenungkan firman Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan seumur hidup kita. Tidak usah takut dengan penyesatan. Penyesatan memang ada, tapi ingat, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan. Roh Kudus ada di dalam engkau dan saya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Oleh karena Tuhan selalu menyertai dengan kita. Dan kasih-Nya tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita.